buat apalah main alus-alus ting dan dipake ge naturalisasi diaspora deui gitu. Aman nyebutkeun inisial aman? Aman? Oke. Ya, I-League. Heeh, Pak Ferry Paulus. Ferry Paulus Mhm. ya. Gunakan headsetmu, nyalakan hotspot temanmu, gaskeun kembali lagi bersama Apidong di YouTube Persib Rebels ya, bersama Coach Indra ya. Coach Indra, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Coach. Perjalanan dari Eropa ke Bandung gimana? Alhamdulillah melintasi kota Madia dulu ya, karena saya dari kabupaten ke kabupaten lagi. Oke Coach, tema kali ini kita akan berbicara tentang federasi Coach. Federasi yang dimana ada beberapa poin ya. Federasi kita tuh akhir-akhir ini agak menjengkelkan ya, menurut Api ya, menjengkelkan dan menyebalkan ya. Ada beberapa keputusan dan kebijakan yang di luar dugaan BMKG Coach ya. Pertama, kita akan membahas liga kita dengan dipimpin oleh federasi dengan orang-orang ya kita bisa sebut inisial mungkin. Aman nyebutkeun inisial aman? Aman? Oke. Ya. Gimana Coach sudut pandang Coach Indra tentang ketua umum I-League? Ketua umum I-League ya, Hmm. liganya bukan Hmm? di liga kan? Iya Bukan. kan? Ya, I-League. Karena ada ketua umum liga dan ketua federasi. Ketua iya, tapi kan itu masih sejajar enggak sih? Enggak, kalau liga tuh nanti ada yang megangnya siapa. Kalau ketua umum PSSI kan Pak Erick Thohir. Masih. Heeh, Tapi nah, kalau ketua Menpora itu siapa? Pak Erick juga. bercabang itu. Sama BUMN Pak Erick juga. Boleh Coach dari I-League aja dulu. Ya dari I-League juga, I-League dulu. Jadi sacik aina ketua nantinya. I-League. I-League. Heeh, Pak Ferry Paulus. Ferry Paulus Mhm. ya. Ya sampai saat ini dengan adanya beliau mengubah Liga 1 kan dulu sebelumnya Liga 1 ya. Iya. Liga 1 dengan sponsor salah satu bank, sekarang dirubah menjadi I-League. Itu salah satu bentuk yang diharapkan ada perbedaan, dan jelas di situ ada banyak perbedaan, salah satunya penambahan kuota pemain asing. Ya, terus ada penambahan kuota yang bermain, kan kuota tuh banyak sekarang, tapi yang bermain berapa, cadangan berapa gitu. Nah, itu udah ada perbedaan. Mungkin di situ maksudnya untuk mendongkrak kualitas liga. Ya, kualitas liga dulu yang kita bicarakan, karena adanya penambahan pemain dari luar warga negara Indonesia. Nah, kualitas liga di situ menyoroti pengen adanya peningkatan kualitas liga, dan terbukti pada saat Persib berlaga, salah satu wakil Indonesia berlaga di kompetisi Asia, bisa berbicara banyak. Itu salah satunya. Tapi secara umum, secara keseluruhan ya mudah-mudahan liga yang baru sekarang bukan cuma bisa mendongkrak kualitas liga, tapi juga menghadirkan beberapa pemain-pemain yang bertalenta muda, karena adanya aturan memainkan wajib pemain U23 selama 45 menit maksimal atau minimal ya. Minimal. Berarti positif Coach dengan kinerja beliau gitu, Pak Ferry Paulus selama ini. Ada positif negatifnya ya. Negatifnya dulu lah. Negatifnya dulu berarti kuota pemain lokal yang bisa bermain lebih sedikit sekarang. Lebih sedikit ya, karena kuota pemain asing juga diperbanyak. Akhirnya kuota pemain lokal kita lebih sedikit, dan kesempatan untuk membela atau menampilkan potensi terbaiknya semakin sedikit juga. Tapi positifnya berarti pemain lokal yang bisa bersaing untuk masuk pemain starting 11, pemain 11 terbaik, itu merupakan pemain-pemain yang siap di setiap klub. Misalnya sekarang 7 pemain ya, pemain asing, 4 pemain lokalnya, berarti itu benar-benar halus gitu kan, bukan yang biasa-biasa gitu kan. Siap bersaing. Siap bersaing dan udah dianggap layak bermain dengan beberapa pemain asing gitu. Jadi sebenarnya gini Coach, kalau misalkan berbicara talenta muda Coach, ada beberapa kan
pemain Persib, contohnya Beckham, mampu untuk bersaing coach. Kita mempunyai itu loh Indonesia. Tapi kenapa Indonesia tuh talenta-talenta mudanya kebanyakan terlalu takut coach. Kira-kira sudut pandang dari pelatih itu gimana tuh? Takut dari segi apa? Ya mungkin ekspektasi yang tidak sesuai, terlalu mun ieu mah bahasa Sunda mah kagos gitu. Anjir, pemain dengan histori para pemain asing, kan kita banyak pemain asing ya coach ya. Otomatis para pemain muda Indonesia khususnya talentanya agak tertutup nih ya. Kalau mau menonjol berarti kita harus mau bersaing. Yang 4 poin tadi gitu. Tapi kan rata-rata kebanyakan itu tidak terjadi. Hanya beberapa klub itu yang menonjol para pemain muda coach. Kayak contohnya Beckham, terus kalau di Persija ada Donitri gitu. Itu kira-kira kan gak semua tim coach. Ada beberapa kayak contoh Evan Dimas aja lah. Evan Dimas terlalu ciut coach. Oh, statementnya itu ya banyak pemain asing. Iya, banyak pemain asing. Itu sudut pandang pelatih gimana coach? Ya justru di situ ya, tadi saya bilang ada positif negatifnya. Mungkin positifnya kualitas liga ya, yang dicari kan kualitas liga. Orang yang menonton pasti lebih seru ketika banyak pemain yang bisa menampilkan permainan seru di atas lapangan ya. Kualitas liga juga dengan negara lain bisa bersaing. Tapi negatifnya beberapa potensi lokal bisa meredup. Ya salah satunya ketika pemain itu kurang memiliki mental yang bagus, akhirnya keluar statement seperti yang kita sering dengar mantan kapten timnas 19 dulu ya, Evan Dimas akhirnya kan. gitu kan sempat ramai kan. sempat ramai karena terlalu banyak pemain asing ya. Kembali lagi ke mental, kalau dia ingin bersaing, ingin menunjukkan kualitas terbaiknya, menunjukkan kemampuan terbaiknya, kenapa nggak dicoba dulu gitu kan? Apakah Evan Dimas udah merasa urang geus teu kapake meureun gitu kan. Kira geus teu bisa bersaing. Saya kira di usianya dia itu masih bisa bersaing dengan para pemain asing juga gitu kan. Apalagi dia punya caps internasional cukup bagus juga gitu kan, cukup banyak juga. Kenapa harus mengeluarkan statement seperti itu gitu. Buktinya Beckham, Kambuaya, terus siapa yang Persija teh? Donitri gitu kan, masih bisa bersaing. Kakang ada sekelas Kakang juga kan. Kita tahu lah perjalanannya dari EPA kemudian ke Persib Senior hingga masuk timnas U23 kan, pernah juga kan. Robi Darwis kan, itu benar-benar meniti karir dari bawah. Kenapa harus takut gitu kan? Asalkan tetap konsisten, dan yang paling penting sepak bola bukan cuma taktik, bukan cuma teknik dan fisik, tapi ada satu lagi yang perlu dipunyai pemain, yaitu mental gitu, penunjang lainnya. Ya sebenarnya tuh bukan mempersempit, tapi adrenalinnya ditingkatin lagi coach untuk para pemain muda Indonesia. Karena kita dulu terlalu nyaman coach. Dengan banyak ya dengan kualitas liga kita yang sekarang. Dan timnas Indonesia yang banyak pemain naturalisasinya. Mungkin itu menjadi shock buat para pemain lokal ya. Paham. Jadi gini ya, mungkin ada pemikiran seperti ini lah. Jadi buat apalah main alus-alus ting dan dipakai ge naturalisasi diaspora deui gitu. Mindsetnya mulai berubah ya coach ya. Karena ya seperti itu ya, dengan mengikuti beberapa perkembangan liga, terus beberapa mental pemain dari beberapa liga juga, beberapa generasi, saya memaklumi statement seperti itu pasti ada. Jadi pemikiran seperti itu dulu juga, dari zaman dulu udah ada ya, jangan naon atuh da pemain timnas kayak ya. Bahkan saya pernah bikin statement gini di caption. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, saya yakin pemain bukan yang membawa lolos, bukan mayoritas yang membawa lolos ke Piala Dunia. Pasti mencari lagi beberapa pemain yang grade-nya lebih tinggi dari itu. Kenapa statement coach? Saya gitu ya. Kenapa membuat statement seperti itu? Apakah terpikir apa gitu coach? Karena banyak pemain bagus di luar sana yang belum mendapatkan kesempatan bermain di negaranya sama sekali, pasti ingin tampil di Piala Dunia. Itu menjadi daya tarik tersendiri. Daya tarik tersendiri, bukan karena kecintaan terhadap negara Indonesianya, tapi dia juga ingin membuktikan atau ingin tampil di
di perhelatan ya sepak bola paling besar di dunia tuh ya eta Piala Dunia. ajang panggung terbesar malah Iya, ya. saya pernah bikin caption seperti itu. Kalaupun nanti Indonesia lolos ke Piala Dunia, pasti pemain-pemain baru dalam tanda kutip ya, pemain-pemain baru bakal berdatangan gitu kan. Oke. Misalnya kan Balotelli zaman baru atau ayeuna sahanya kurang mengikuti lah. Balotelli termasuk ke negara asalna mana kan, akhirnya ke Italia kan. Ayeuna pemain AC Milan lah, aya nu pemain inti tapi atau cadangannya nggak pernah main di timnasnya. Ketika ada tawaran dari Indonesia di luar misalnya Indonesia pasti pengen muncul kayaknya karena nungguan di negarana tadi dipanggil wae ya momen gitu untuk tampil gitu. Kesempatan kapan lagi datang. Oke coach ya. Berbicara tadi kan ke I-League dan sekarang federasi itu PSSI ya coach ya. Melihat fenomena yang terjadi gitu. Kan impian pecinta sepak bola dan federasi kita itu tinggi coach ekspektasinya. Kemarin sempat kita ingin lolos untuk tampil di Piala Dunia 2026 coach. Kira-kira sebagai ya coach mendalami lah, ahli dalam sepak bola ya coach ya. Pertama dulu apa yang menyebabkan timnas gagal? Kita berbicara timnas nih coach. Pertama itu langsung jawab. Ya langsung jawab aja. Ya yang menyebabkan timnas gagal tentu salah satu blunder adalah pergantian pelatih di tengah jalan. Oh itu blunder. Blunder ya. Karena apa? Mungkin orang beranggapan pemain kita diaspora banyak dari Belanda. Yang nyokot pelatih di Belanda gitu kan. Tapi akhirnya apa? Selain blunder pengambilan Patrick Kluivert, soal ranking negara kita di FIFA malah jadi perbincangan hangat di Belanda. Apa ada? Kurang tahu tapi. Jadi media Belanda tuh nanya, istilahnya ngomongin Indonesia lah, nah Kluivert mau melatih terus ada statement ya untuk negara yang ranking 113 kalau nggak salah Indonesia. Masih di bawah 100. Cukup sulit untuk bersaing untuk menuju Piala Dunia. Kenapa ngomong gitu pada saat Indonesia sudah gagal, dia udah gagal gitu kan. Jadi ibaratnya ditanya, nah gagal nggak di Indonesia ya untuk ranking 113 bisa bersaing nggak untuk ke dunia gitu kan. Harusnya dia sebelum mengambil keputusan untuk ngelatih Indonesia di situ dia berbicara jangan nego yang PSSI ranking lagi 113. Kenapa? Kalau emang nggak sanggup kenapa nggak dari awal gitu kan? Berat sakieu mah target untuk lolos Piala Dunia mah gitu kan. Harusnya di situ juga udah ada pembicaraan panas matang seperti itu. Tapi pada saat gagal baru dia mengeluarkan statement seperti itu. Kurang mah ti awal atau urang teh sanggup ya kudu lolos Piala Dunia mah gitu kan. Jelek gak sih kalau pelatih punya sikap seperti itu? Ya kalau di akhir berbicara seperti itu kurang etis. Kalau di awal ya fire-firean lah gitu kan. Soalnya kan Persib punya pelatih bagus oke kan coach ya. Telo alasan gitu. Nah, alasan. Nah, perbandingan sampaikan, wah guys bojan hodak ya jadi timnas. Tempat sampaikan kemarin kan coach. Rame, tapi itu hoaxnya. Sebenarnya mah coach pelatih timnas untuk kedepannya ada coach yang paling cocok. Saha? Api dong. Mali serang deh gena. Oke coach, berarti siapa orang yang paling menurut coach ya? Karena ini asumsi bebas coach. Siapa orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan timnas coach? Ya yang namanya timnas itu dibicarakannya secara umum. Keputusan juga diambil secara umum. Ya tentu ketua umum. Ketua umum. Kayak ketua umum federasi ya? Iya betul. Oke. Pak Erik, Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab. Betul ya. Oke, dan sekarang kan coach gini, Api mapping tuh rata-rata yang bermain di Piala Dunia coach mempunyai fondasi yang sangat kuat, yaitu dilihat dari liganya. Menurut coach, Liga Indonesia sudah naik level nggak dengan kualitas seperti ini, mampu nggak untuk menjadi fondasi timnas Indonesia? Ada dua pandangan ya. Oke. Tadi kan liga ya. Iya. Saya jawab yang pertama dulu. Yang pertama nggak setuju berarti kontra dari statement atau pertanyaan Bang Api. Kenapa? 2006
juara dunia saha? Itali. Tapi sebelum itu apa? Calciopoli merebak di Liga Itali. Kasus suap, Juventus turun ke Serie B. Kan itu ligana hancur. Ligana hancur. Tapi kau bisa juara dunia 2006 ya. Tadi situ saya juga kalau bicara tentang liga ya, kan ada dua sudut pandang ya saya bilang. Yang pertama kontra dulu. Kalau bicara tentang liga, kalau liga bagus, timnya bisa juara atau bisa berprestasi. Tapi Italia pernah mengalami hal yang berbeda dari pernyataan kita tadi. 2006 juara dunia, tapi sebelum itu Juventus degradasi. Calciopoli Seri A ngaco lah. Seri A sebelum 2000 kasus Calciopoli itu liga nomor 1. Maaf ya dulu. Ya, sebelum Liga Inggris menguasai. Liga Inggris yang La Liga ya. Sebelum La Liga dan IPL itu Liga Itali sampai aya judina istilahnya. Skor tuh dari berapa pertandingan, misalnya 10 pertandingan saya pernah lihat ada beberapa bola alit kene ya. Juve lawan Milan sabra skor, Lazio lawan Inter sabra skor. Nanti kalau benar semua. Tapi kan itu sejarah emang terjadi ya, aku sih bukan sembarang kita ngomong ya. Favorit eta Liga Italia zaman dulu. Tapi setelah Calciopoli liganya hancur. Tapi kok Italia masih bisa juara dunia. Itu yang pertama, sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua, masih kontra atau pro ya. Liga Inggris pernah jadi liga terbaik. Iya. Itu Liga Italia kegoreng tapi juara. Liga Inggris pernah jadi liga terbaik dunia di tahun 2000-an. Bahkan sekarang pun masih menjadi atensi banyak pecinta sepak bola sih terhadap Liga Inggris. Zaman si Rooney, si Lampard, Gerrard dengan Jack Joko. Ya 2002 lah dan 2006 wah, juga. Kita ngeri center back Terry Ferdinand. Ashley Cole kiri, kanan Gary Neville. Gila ya. Gerrard, Lampard, Liga Nagen terkenal saat. Gila eta skuad mewah eta. Tapi udah juara kan? Iya. Ternyata pro atau kontra masuknya berarti eta. Kontra kan? Kontra. Ya. Berbalik dengan Italia ketika liganya hancur bisa juara. Inggris ketika liganya bagus kok timnya melempem. Tapi setelah itu terkuak kabar di buat suatu podcast, Gerrard bilang ego klub masing-masing mempengaruhi di timnas. Karena rivalitas. Ya. Seperti kan Liverpool, Manchester United itu sangat ya mungkin pecinta sepak bola semua di sini yang lihat ini pasti tahu lah rivalitas kedua tim tersebut gitu coach. Itu mempengaruhi ya coach. Mempengaruhi, makanya kemarin kita ada waktu podcast di Lembang, pelatih yang melatih timnas dan klub kadang beda gitu. Tapi kan saya juga bilang kemarin 2010 Spanyol juara, di situ banyak pemain Barca dan Madrid. Abang dek Maghribnya rada tipe. Terus lawan coach. Jelas dah mah. Jadi siap pelatih mana yang bisa menguasai, mengelola atau mengkondisikan ruang ganti itu bisa menjadi senjata fondasi dasar untuk membentuk timnas yang tangguh ya. Sok Barca jeung Madrid mungkin rivalitasnya lebih besar dari MU dan Liverpool. Ya. Tapi 2010 Vicente Del Bosque bisa membawa, itu mantan pelatih Madrid oge. Mantan pelatih Madrid oge. Nah, itu makanya kalau lihat sepak bola dilihat dari sudut pandang manapun bisa dianggap benar, bisa dianggap salah. Ya bola itu bundarnya gini. Bola bundar. Aya logo Adidas, logo naonnya? Bae. Adinda. Oh, Adinda. Belah dia logo Adinda. Tapi kumaha api ieu mah bola Adinda. Tapi ku saya penting kali dia mana merekna Adinda? Teka ciri. Itu orang belah ditu ningalina deui sama bola naon teka ciri merek Adinda lain merek ya lain. Jadi bener untuk memandang sepak bola itu nggak bisa satu persepsi aja sama. Tapi kan coach ya kan pendapat mah bebas ya coach ya. Kita hidup di lingkungan di negara demokrasi, jadi ya aman-aman aja coach. Aman-aman ya. Nah itu yang pertama ya, dari memang ada dua sudut pandang. Nah kita kembali lagi ke Liga Indonesia dengan liga yang sekarang, apakah bisa membuat timnas tangguh? Buktinya belum. Karena Indonesia bisa lolos ke babak kualifikasi babak ketiga ya, bukan mayoritas pemain-pemain dari liga kita. Iya. Kebanyakan dari luar. Ya, jadi sebagus apapun liga kita,
Tapi tetap yang menjadi pemain-pemain utama adalah pemain-pemain yang bermain di liga luar juga gitu, masih dari liga luar. Ya kumaha Inggris, kenapa dulu Inggris bagus banget liganya, kebanyakan pemain asing di setiap klubnya tuh gitu kan. Tapi kan sekarang mulai sedikit-sedikit para penggawa timnas tertarik coach bermain di Liga Indonesia coach. Pada reveal ya. Iya kan mulai sedikit-sedikit juga coach. Ya itu kan ada yang bilang salah satu pemain karena kurang jam terbang di klubnya, ya wajar untuk Atau mempertahankan. duitnya gede sebenarnya coach. Lamun ka Persib mah percaya gede. Tapi kan lain emang rada serakah sih Persib. Serius. Nyata naon serakah kan. Iya kan 3 loh pemain naturalisasi kita tuh coach. Tilu. Kumaha deui Udah mampu. udah mampu. Satong nunggak gaji lah gitu. Oke coach, perihal tadi ya coach ya, perihal kontra ya coach. Karena itu coach menurut sudut pandang API teh itu adalah sepak bola bukan di zaman modern coach. Kalau melihat dari sisi sekarang itu sangat mempengaruhi coach. Ya kontra dia. Udah kontra dia. Menurut API sangat di zaman sekarang bisa disebut era sepak bola modern coach ya. Sangat mempengaruhi sih buat API mah. Karena khususnya juga Liga Prancis liganya apakah bisa disebut bagus? Iya bagus. Contohnya PSG mulai mampu bersaing di Liga Champion. Gitu. Jadi masalah benar jeung salah nama emang persepsi masing-masing sih coach. Iya makanya kan banyak sudut pandang. Iya, tapi Ya, kalau kan, menurut API iya Mang Api kayak gitu. Sudut pandang barusan aja saya ngejawab dengan 2 sudut pandang iya, gitu kan. kalau buat API. Oke coach, balik lagi nih. Apakah etis gak sih sebuah pemimpin yang rangkap jabatan coach? Ya selama itu di bidangnya kenapa enggak? Oh kenapa enggak? Selama tidak tidak menyalahi aturan dan aturan tidak dilanggar ya oke-oke aja. Tapi kan akan terjadi ketidakmaksimalan di situ coach. Karena kalau menurut saya ketidakmaksimalannya itu paling salah satu yang menjadi korban. Misalnya si A memimpin di instansi ini, tapi kalau memiliki staf yang Bagus. loyal yang bagus ya apa enggak, karena para pemimpin itu yang akan semua bekerja dia yang ngelakuin gitu kan. Nggak akan jangan one man show lah gitu. Oke coach, kita berbicara kembali kepada I-League coach ya. I-League di sini terkadang sudut pandang membuat kebijakan yang dimana di saat kompetisi berjalan. Menurut coach itu gimana? Contoh gini aja. Sebelumnya Pak Budiman adalah salah satu staf bawahan dari ketua umum I-League kan. Membuat aturan statement baru bahwa boleh away asal jangan pakai atribut dan tidak boleh change. Padahal sudah jelas coach di awal kita dengan tegas bahwa ketua I-League berbicara tidak untuk tahun ini belum bisa supporter tim tamu away. Tapi kan di sisi lain itu kan staff dari I-League pasti tahu dong ketua I-League atas izin ketua I-League dong. Makanya itu sebenarnya gimana coach? Ya harusnya melihat fenomena seperti itu gitu. Harusnya hal seperti itu diungkapkan atau dimunculkan ke publik dengan statement yang dengan orang yang sama gitu. Ya atau memang kalau misalnya ada surat keputusan SK ya dimunculkan bahwa memang ada perubahan, selama itu perubahannya ke hal yang baik nggak jadi masalah gitu kan. Tapi ketika dikatakan aturannya ganda gitu kan, belum selesai tapi udah ada aturan baru apalagi menuai kontroversi, ya menurut saya jangan sampai terjadi, apalagi dengan syarat-syarat jangan change, jangan pakai atribut, justru itu bisa jadi bola liar ya coach. Jadi bola liar, jadi bisa banyak provokator yang masuk gitu kan. Seolah-olah narasinya tuh seperti ada yang harus dijaga coach, tim yang harus dijaga kan. Ya banyak narasi kan ya, gitu kan narasinya kan. Oke. Terus akhir-akhir ini juga
memunculkan lagi kebijakan nih coach, bahwa dengan tegas I-League untuk tim tamu, supporter tim tamu tidak boleh away jika dipaksakan akan pengurangan poin coach. Kota AD-nya. Aya deui coach. Kenapa coach? Kan tadi di tengah-tengah dari Pak Budiman kan itu ada berbicara seperti itu, dan sekarang dari Pak Peri berbicara seperti itu. Oh ya. Itu gimana coach kira-kira coach? Harusnya liga tuh komitmen dengan aturan yang dibuat di awal ya sebelum kompetisi. Kalaupun ada perubahan biasanya itu disebutnya force majeure. Force majeure. Force majeure tuh jadi ada sesuatu yang memang di luar dugaan ya. Kayak kemarin kayak 2006 kan udah jelas ada degradasi ya. Tapi ketika ada gempa Jogja 2003 mungkin coach. 2006. Oke. 2003 bahas no kayak bahas. Tapi ya orang jujurnya orang jujur. Jadi 2006 tuh adanya gempa Jogja, nu tadina kudu aya degradasi karena PSIM nggak bisa lanjut liga, akhirnya force majeure ya udah degradasi ditiadakan karena PSIM terkendala bencana. Itu force majeure. Jadi ada perubahan aturan di tengah-tengah kompetisi berjalan. 2003 juga gitu ya, karena Api udah bahas 2003 orang jujur we. Nyelat tuh eta mah nyelat ya. 2003 Persib hampir degradasi. Ya. Tapi di tengah sih, yang sebaik jujur lah. Di tengah jalan ada aturan baru, adanya babak playoff. Akhirnya Persib tadi hampir degradasi, playoff dengan salah satu tim divisi 1. Kalau nggak salah, ya dulu mah kan paling tinggi itu divisi utama. Iya. Ya, di divisi 1 Persib bisa lolos playoff, tetap bertahan di Liga 1. Oh, itu kan contoh ya coach ya. Contoh. Itu saha sih ketua PSSI ini di zaman itu coach? Zaman dulu. Ketua nanti saya lupa lagi, tapi di situ ada sosok Panugraha Besus. Orang Bandung. Iya. Kalau ya udahlah ya kalau mau tahu. Ya dulu mungkin anak papa. sempat ya tidak bisa dipungkiri. Coach, dengan kepemimpinan yang penilaian Api tidak mempunyai pendirian seperti ini coach, kita Api akan karena Api dong bisa ngomong tuh bahwa pendirian statementnya berubah-ubah seperti ini, membuat kebijakannya apakah liga kita akan lebih maju coach? Untuk perubahan itu akan membuat lebih maju atau enggak gitu maksudnya? Iya. Ada perubahannya dari segi teknis atau non teknis. Kalau dari supporter kan di luar hal teknis ya itu. Iya. Mempengaruhi kemajuan liga atau enggak? Ya untuk struktur organisasi, kerapihan liga, ketertiban liga harusnya bisa lebih maju. Tapi untuk perubahan seperti itu kalau bukan force majeure kata saya juga itu bukan hal yang baik. Berarti nya tidak punya pendirian gitu kan. Bukan lain apinya. Iya. Abi mah tegaduh. Ya jadi liga sendiri kan, kenapa kecuali force majeure kayak gitu kan adanya keributan misalnya kemarin di beberapa stadion ya sempatnya, terus adanya gempa, bencana alam itu boleh dirubah karena keadaan kan. Iya, karena keadaan yang harus gitu. Tapi ketika nggak ada ini mah baik-baik aja coach. Baik-baik aja tuh aya kan pengurangan nilai gitu kan. FIFA aja gitu kan membuat peraturan nggak pernah di tengah jalan, tapi kan kadang 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali aturan permainan sepak bola ya perubahan, adanya VAR kan itu mal mungkin ayeuna keur main jual adanya VAR gitu kan. Kan aya naon jual aya VAR gitu kan. Nah, kita juga jadi bertanya-tanya ada apa nih gitu. Jadi mudah-mudahan kalau mau ada perubahan ya saya kira kalau bukan force majeure tetap jalankan yang diputuskan di awal sebelum liga. Kalau misalnya konsisten ya coach gitu. Jadi kalau bisa seperti itu, kecuali force majeure adanya beberapa hal yang memang membuat harus adanya perubahan. Ya, kalau enggak diganti sama Api dong gitu coach. Boleh. Oke coach ya. Terima kasih coach Indra. Ini ya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita akan kembali lagi di konten berikutnya. Enggak sih? Sebelah lila sih, salila sih. Ya matak. Jadi mas kesengodan soalnya bieu.